Allah. Jadi ibu ini adalah salah satu pencetak sejarah berdirinya UHS. Kehidupan saya gitu ya, sesuai banget dengan permasalahan hidup saya. Ternyata pendidikan itu bisa menjadi solusi ke permasalahan hidup. Kalau dari SD kita tanamkan, itu akan membentuk karakter. Kalau misalkan siapa yang disalahkan pendidikan itu, ya anak SD, guru SD gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UHS semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Fitriani dalam acara terbaru UHS TV, yaitu Dialog Dosen. Dan di samping saya sudah hadir yaitu Ibu Dede Sutri MPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Dede ini adalah Kaprodi dari PGSD di Universitas Salim Sanusi Bandung. Betul Bu? Betul. Ibu kalau boleh tahu, ini adalah Ibu kan Kaprodi pertama di UHS. Sudah berapa lama Ibu menjabat? Saya itu dari kayaknya kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Dari pertama UHS berdiri. Luar Dari biasa. pertama masuk 7 tahun insya Allah. Jadi Ibu ini adalah salah satu pencetak sejarah berdirinya UHS. Luar biasa. Ibu, kalau di prodi PGSD nih ya, ini kan kita sekaligus promosi bahwa di UHS itu ada loh prodi PGSD yang ternyata banyak banget peminatnya Bu, bener nggak? Kalau boleh tahu berapa banyak nih mahasiswanya di UHS? Kita itu sudah hampir 200. Satu angkatan? Oh enggak, udah 4 angkatan ini 200 orang. Oh, ya termasuk cepet lah ya Bu ya. Untuk prodi yang usianya itu 7 tahun gitu. Jadi perkembangan prodi PGS. Nah, dari awal masuk sampai sekarang selama 7 tahun tuh perkembangannya tuh seperti apa Bu? Alhamdulillah perkembangannya setiap tahun itu kayak grafik ya naik gitu ya. Terus saya lihat karena dari mulut ke mulut gitu ya, alumni juga kita alhamdulillah udah punya alumni sehingga banyak peminatnya dari dalam Bandung sama luar Bandung alhamdulillah gitu. Terus, nah tapi saya mau nanya secara personal Ibu dulu. Kenapa Ibu Dede sendiri itu tertarik terjun ke dunia pendidikan dan ngajar tapi sempat jadi guru Ibu? Sempat alhamdulillah. Nah itu gimana Bu? Saya tuh sebenarnya SD, SMP, SMA, TK itu di Bandung ya. Masuk perguruan tinggi yang pendidikan, jadi emang dari situ saya merasa oh ya kayaknya saya masuk cocoknya di pendidikan nih gitu ya. Saat saya juga di Bandung di UPI alhamdulillah, dan masuk ke UHS daftar seleksi, masuknya alhamdulillah ke PGSD dan kayaknya sesuai banget gitu dengan kehidupan saya gitu ya, sesuai banget dengan permasalahan hidup saya. Ternyata pendidikan itu bisa menjadi solusi ke permasalahan hidup gitu. Nggak sesuai banget dengan permasalahan hidup Ibu. Apakah pendidikan di Indonesia bermasalah? Panjang gitu ya kayaknya BPSK. Nggak apa-apa, coba dijelaskan saja. Pendidikan kita bermasalah. Dalam kacamata Ibu sebagai seorang pendidik yang sekarang menjadi Kaprodi di UHS. Masya Allah, Gimana tuh? berat pertanyaan Bu. Berat ya Bu? Ini harus profesor yang menjawabnya. Apa dong? Ini point of view-nya Kaprodi. Kalau misalkan nggak bermasalah nggak asik ya. Mungkin Iya. kalau misalkan kita lihat banyak nggak sih masalahnya. Sebenarnya kalau ada masalah pasti ada solusinya ya. Jadi dari pendidikan ini kita harus punya solusi bagaimana masalah itu bisa terpecahkan dengan efektif dan efisien gitu. Saya berpikir pendidikan itu nomor utama gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak berpendidikan, sayang sekali. Karena ilmu itu akan menjadi cahaya buat kita. Insya Allah luar biasa. Tapi Bu, menurut Ibu kan ngajar SD ya. Apakah betul nggak dalam pandangan Ibu bahwa semua permasalahan pendidikan itu bisa diatasi dari pendidikan yang dimulai dengan SD, sekolah dasar? Justru kalau dari SD kita tanamkan, itu akan membentuk karakter. Kalau misalkan siapa yang disalahkan pendidikan itu, ya anak SD, guru SD gitu. Bukan guru SD sebenarnya, kasihan nih guru SD. Kalau guru SD itu nggak bekerja dan mengajar dengan baik, gimana generasi SMP SMA-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari kecil dia tidak ditanamkan kedisiplinan, kebersihan, itu akan kesannya makin meracau gitu, makin susah untuk dididiknya. Jadi kalau misalkan kita menanamkan pendidikan waktu dia kecil, itu seperti kita menggoreskan tulisan di atas batu gitu. Jadi akan sangat tertanam. Jadi kalau guru SD yang ngomong sama guru SMP atau SMA itu akan beda. Dari kecil bilang buang sampah pada tempatnya, itu dia akan menanam dari kecil. Jadi dia nggak akan buang di jalan, dia nggak akan buang di luar mobil dia gitu. Dia akan bilang oh ini buang sampah ya di tempat sampah gitu.
Jadi bukan di tempat yang lainnya gitu. Jadi bukan sesuka hati. Jadi dia punya aturan dari kecil gitu. Berarti fondasi yang pas untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan itu di SD. SD. Dari kecil kita harus menanamkan itu. Oke, kita kembali lagi ke prodi PGSD UHS ya Bu. Nah kalau boleh tahu keunggulan dan keunikan dari prodi PGSD yang di UHS itu seperti apa Bu? Pertama, kita punya kurikulum ya. Kurikulum kita insya Allah sudah terakreditasi BAN-PT baik, alhamdulillah. Kedua, jadi standar kurikulum kita udah terakui secara nasional. Kedua, dosen-dosen kita alhamdulillah di perguruan tinggi negeri dan udah ada S2, S dan S3-nya. Insya Allah bisa mengajarkan seoptimal dan semaksimal mungkin mahasiswa bagaimana caranya memiliki keterampilan mengajar. Poin yang ketiga adalah kita punya ikatan alumni kita alhamdulillah udah ada yang jadi dosen, udah ada jadi PNS gitu ya. Jadi emang terus keunikannya adalah kita terintegrasi sama nilai-nilai Islam. Jadi kita mengajar itu bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif saja, keterampilan saja, tapi kita integrasikan dengan nilai agama sehingga terbentuklah leadership, entrepreneurship sama akhlakul karimah. Jadi sayang juga kalau misalkan sarjana tapi hanya sekedar saya punya gelar sarjana pendidikan, tapi dia tidak mencerminkan kegelarannya itu gitu dan keislamannya itu. Gitu. Berarti keunggulan di UHS itu ada integrasi itu nilai-nilai Islam. Berarti saya rasa bukan PGSD aja ya, semua jurusan di UHS itu terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi dia memiliki keterampilan mengajarnya pun ditanamkannya adalah akidah Islamnya. Berarti sudah berapa lulusan PGSD UHS? Kita dari 2017, 2018, 2019 udah 3 angkatan. 3 angkatan kurang lebih berapa orang? Kurang lebih ada hampir 25 orang ya, insya Allah. Insya Allah tahun depan paling banyak lulusannya kayaknya Bu. Amin ya Allah. Jadi tahun depan wisudanya banyak ya Bu. Iya, karena kan mahasiswa UHS itu kan semakin banyak. Insya Allah tahun depan kita wisudanya lebih besar lagi. Amin ya Allah. Ya semoga dari lulus itu mereka bisa langsung jadi PNS karena mahasiswa kita dari sebelum lulus mereka sudah magang, sudah kerja. Nah ini berarti salah satu keunggulannya. Betul. Kita tuh ada program magang ya Bu. Magang. Jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan proses belajar mengajar. Kalau ini Bu, kalau PGS itu kan pasti orang jadi guru, jadi PNS. Tapi ada nggak sih profil lulusan lain dari lulusan PGSD? Misalnya kalau misalnya dia nggak jadi guru nih, ternyata jadi apa gitu? Pertama dia bisa jadi konsultan pendidikan. Jadi konsultan pendidikan itu dia bisa bikin biro privat, bimbel gitu. Kedua dia bisa jadi peneliti pendidikan. Dari peneliti pendidikan ini biasanya dia bisa mengembangkan kurikulum, mengembangkan bahan ajar yang diperlukan oleh sekolah-sekolah. Terus ketiga dia bisa jadi pengelola sekolah. Kalau dia tetap harus jadi guru dulu ya, pengelola sekolah. Sehingga kalau misalkan Bu apalagi sih mas jadi kerjaannya apa aja gitu. Sebenarnya sangat luas ya karena emang apalagi sekarang banyak yang pensiun guru-guru SD gitu. Dan sekolah SD itu jumlahnya banyak. Terus kita juga di bawah yayasan PUI dan sekolah SD-nya banyak ribuan. Jadi insya Allah ya menyerap tenaga kerjanya itu banyak gitu. Jadi progres sekali untuk PGSD ini untuk menjadi bukan hanya untuk mencari kerjanya ya, tapi emang ini adalah profesi yang mulia gitu. Jadi kenapa harus diunggulkan dan jadi unggul karena ini adalah kalian bisa menjadi tenaga pendidikan yang memiliki profesi yang mulia gitu mas saya. Tapi kan orang orang memandangnya PGSD lulusnya di guru SD. Nah gitu. Yang ini sebenarnya yang harus dikasih tahu oleh teman-teman bahwa sebenarnya kalau kalian nggak jadi guru pun bisa jadi tadi peneliti, konsultan pendidikan dan kan ilmu nanti buat anak-anak biologis kalian sendiri kan ya benar. Jadi perlu itu pendidikan guru SD. Tapi Bu, Ibu ini nggak sih sedih nggak kalau misalnya kita melihat fenomena sekarang guru SD itu dari sisi salary itu kecil-kecil. Nah gimana tuh kalau ada pandangan orang-orang tentang nggak mau jadi guru, gaji gurunya kecil. Itu gimana? Memandangnya seperti apa? Kalau saya sih berpikirnya ya kalau gaji kecil itu mungkin karena baru ya. Dan saya rasa pemerintah juga sekarang sudah melihat itu dan menjanjikan untuk memberikan tunjangan. Lalu saya rasa rezeki itu bukan hanya dari sekolah ya. Dengan anak kecil yang bilang
ketika dia jajan membawakan kita coki-coki itu udah rezeki juga ya. Benar, Bu. Jadi kalau misalkan kalian kesini tidak mau jadi guru SD ya rugi gitu. Jadi kalian milih PGSD ya mau nggak mau kalian jadi guru SD, kalau nggak jangan milih PGSD. Ya berarti kalian salah jurusan. Ya betul. Karena Jadi ini profesi lillahi ta'ala. profesi lillahi ta'ala yang jaminannya rezekinya akan ada juga. Jadi bukan lillahi ta'ala jadi mengemis ya, enggak ya. Tapi emang insya Allah akan ada lah. Nanti juga kalau misalkan kita melihat anak SD kita jadi sukses jadi penjabat, dia akan lihat kita. Betul. Tapi saya penasaran sama profesi itu, Bu, konsultan pendidikan. Iya. Nah itu tuh cara kerjanya kalau konsultan pendidikan sama peneliti pendidikan tuh seperti apa sih? Biar teman-teman tahu. Kalau konsultan dia nanti akan nanya, Bu ini saya mau masuk kuliah. Bagusnya saya masuk kuliah mana ya gitu. Jadi nanti dia mungkin nggak hanya lulusan S1 ya, dia juga bisa nanti melanjutkan S2 untuk jadi dosennya. Nah si konsultan ini nanti dia menjadi diambil oleh sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan mengembangkan bahan ajar yang tepat dipakai di sekolah itu apa. Dengan kemajuan teknologi, dengan generasi yang berubah gitu kan, kurikulum akan dinamis kan ya Bu ya, sehingga perlu pengamat dan mengkonsultasikan itu gitu dengan kondisi sekolah, dengan masyarakatnya, jadi perlu dikonsultasikan. Nah untuk peneliti yang meneliti bagaimana media pembelajaran, pengembangan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak dan guru SD gitu. Bagaimana guru SD itu bisa optimal dan maksimal mengajar di SD, jangan hanya sekedar masuk kelas ngasih tugas gitu ya, terus keluar dapat nilai gitu ya, nggak kayak gitu ya. Tapi ada aja yang udah begitu ya, Bu. Semoga tidak lulusan UHS nggak begitu Insya Allah ya. ya, karena kita udah mendidik 4 tahun biar mereka memiliki keterampilan mengajar, bukan hanya sekedar saya guru SD terus dapat gaji, enggak, tapi emang ini tuh tugas kalian mulia. Nah ini tuh yang akan mengubah menuju Indonesia emas kita gitu. Jadi dari kecil kita harus tanamkan mereka menjadi generasi yang emang harus emas ya gitu. Karena kekayaan kita itu bukan kekayaan sekedar sumber daya alam Bu Yupi, tapi kekayaan kita adalah kita loh, anak-anak kita loh gitu. Itu sumber daya alam manusia yang itu tuh sebenarnya kekayaan sebenarnya Indonesia. Tapi ada nggak sih, Bu, pesan yang khusus yang sering Ibu berikan atau tanamkan kepada calon-calon guru itu biasanya Ibu apa? Pertama saya tanamkan untuk kedisiplinan waktu. Penting ya kalau guru disiplin. Kedua adalah tanggung jawab kalian sebagai guru itu bukan hanya sekedar memberikan materi pengetahuan alam, tapi memberikan pengetahuan dan karakter, membentuk karakter mereka menjadi ya tadi dia memiliki akhlak mulia gitu. Kalau dia memiliki akhlak mulia, tentunya mereka memiliki pengenalan dia terhadap Tuhan, keimanan gitu ya. Jadi itu yang paling penting Bu. Jadi kalau misalkan kalian hanya sekedar mendapatkan gelar dan menjadi guru, itu percuma sekali ya untuk sekolah di sekolah ngajar nanti. Jadi pentingnya untuk guru pun punya pegangan betul akhlakul karimah itu tadi sesuai dengan tagline UHS. Bu, fasilitas yang tersedia di prodi PGSD apa aja sih? Nah kita alhamdulillah dari perpustakaan ya, jadi mahasiswa bisa ke perpustakaan kalau misalkan ada sesuatu yang pengen mereka dapat gitu. Terus kita ada koneksi internet yang difasilitasi untuk mahasiswa untuk mendapatkan informasi apapun yang mereka butuhkan. Ada laboratorium juga, ada laboratorium IPA ya Bu ya. Terus ada kita punya himpunan mahasiswa. Di situ ada mereka bisa mengembangkan. Pas saya suka ke gunung, nah ada Mapala ya gitu, Mapala. Saya nggak hafal, mohon maaf. Kesenian. Terus ada kesenian juga gitu yang sekarang lagi tampil di BCH. Jadi masuk ke insya Allah ya. Terus ada pengalaman juga ya Bu Yupi ya, sama dosen-dosen juga, kita nggak kaku lah, insya Allah kita bisa menjadi teman dan sahabat kalian. Terus Bu, kenapa calon mahasiswa harus memilih program studi PGSD? Kenapa? Pertama, ini adalah profesi yang mulia ya. Jadi kalian bisa selamat dunia akhirat dengan mengajar. Kedua, kalian bisa belajar menjadi manusia yang benar-benar bagaimana bisa memperbaiki diri kalian dan mengajarkan itu kepada siswa kalian. Jadi
masuk PGSD itu akan belajar bukan hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri, tapi kepentingan membentuk generasi bangsa yang akan datang. Oh, luar biasa. Satu lagi Bu, ada tidak program beasiswa atau dukungan lain bagi mahasiswa yang ingin kuliah di UHS khususnya prodi PGSD? Alhamdulillah kita punya beasiswa pertama dari pemerintah, kita punya KIP. Yang kedua kita punya bermitra dengan biasanya ada Badan Amil Zakat PUI, ada Badan Amil Zakat Nasional. Ketika kita punya beasiswa akademik, jadi kalau misalkan kalian nilainya bagus dan berprestasi dan tidak memiliki beasiswa KIP atau Basnas dan lain-lain, kita bisa merekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Ya Bu. Alhamdulillah ternyata di UHS juga ada beasiswa ya Bu, jadi tidak perlu khawatir untuk masalah biaya dan itu bisa kita usahakan ya, khususnya untuk teman-teman yang berprestasi. Iya, jadi prestasi itu paling penting ya. Kalau kalian nggak punya prestasi, mau apa yang kalian tonjolkan untuk mendapatkan beasiswa gitu. Oke Bu, sekali lagi Bu, ajakan untuk mendaftar, yang terakhir ya, ajakan teman-teman untuk mendaftar ke UHS. Nah, kalian tinggal klik IG UHS PMB ya. Ya. PMB, lalu boleh langsung WhatsApp tim PMB, insya Allah mereka sangat baik, sangat familiar, sangat welcome, nanti akan direspon cepat sama tim PMB. Oke, ya jadi kita punya website khusus ya Bu untuk pendaftaran untuk teman-teman yang minat banget ke kuliah di PGSD dan ingin menjadi seorang guru. Sekali lagi guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, saya juga setuju Bu. Jadi langsung aja klik pmb.uhs.ac.id. Nanti di situ tinggal ikutin aja alurnya, itu mudah banget gitu, atau langsung aja ke Instagramnya UHS, itu bisa klik link bio, nanti akan langsung diarahkan ke WhatsAppnya UHS. Baik Bu Dede, terima kasih sekali waktunya. Semoga dari podcast ini prodi PGSD UHS bisa lebih terkenal dan mahasiswanya bisa lebih banyak lagi. Tahun depan kita wisuda mahasiswa PGSD 1.000 orang. Amin. Kalau gitu sahabat UHS, ditunggu di kampus kita PGSD UHS. Semoga bisa bersama-sama berkembang dan maju ya. Betul sekali. Baik Ibu, kalau gitu terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Terima kasih, dan juga untuk sahabat UHS. Saya Fitriani selaku host hari ini dan juga Ibu Dede Sutri MPD pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog dosen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.